selamat datang kembali di materi saya kali ini. Nah, untuk materi sebelumnya kan kita sudah membahas tentang keberhasilan sistem informasi manajemen. Nah, untuk hari ini kita akan membahas kegagalannya. Nah, kegagalan sistem informasi manajemen ini saya bagi lagi menjadi 4 faktor juga. Yang pertama adalah plan atau rencana, kemudian execute adalah proses eksekusi, kemudian resource adalah sumber daya, dan faktor eksternal yang terjadi di luar perusahaan. Nah, yang pertama adalah plan. Kegagalan proses perencanaan ini seperti tidak jelasnya dokumentasi pengumpulan kebutuhan sistem. Jadi, kan sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya sistem informasi manajemen itu biasanya dibuat by request. Nah, kalau misalkan orang yang minta itu dia tidak bisa mendefinisikan mintanya kayak gimana, ya udah karena proses dari perencanaannya itu udah banyak gagal atau terlalu banyak yang tidak terencana ya, otomatis sistem informasi manajemennya juga akan banyak menemui kegagalan untuk proses eksekusinya, karena ya macam-macam lah, karena ternyata sistem informasi manajemen yang sudah diterapkan itu akhirnya jadi nggak sesuai sama kebutuhan mereka. Terus ada juga yang nggak bisa diterapin karena itu nggak bisnis mereka banget gitu. Jadi prosedur sistem yang sedang berjalan atau sistem yang manual sama prosedur yang terjadi di sistem informasi manajemen itu terlalu beda jauh gitu, sehingga kan harus merombak manusianya, merombak job desk, kemudian belum lagi kita bahas struktur organisasi dan lain sebagainya gitu loh. Nah, sehingga pada akhirnya sistem informasi manajemen ini tidak digunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tidak adanya komitmen dan pengawasan oleh manajer eksekutif saat pembuatan sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen itu karena dia kan disinyalir mampu mengatasi berbagai masalah yang ada di manajemen level bawah kan sebenarnya. Tetapi terus manajemen level atas itu nggak mau ikut-ikut gitu ya, artinya terlalu memberikan kebebasan buat yang bawah itu untuk memutuskan atau mendefinisikan kebutuhan tanpa ada kontrol yang jelas sama manajemen eksekutif. Apakah benar sistem informasi manajemennya itu mau dibuat seperti itu gitu loh. Jadi memang ada beberapa kasus di mana dalam organisasi itu yang atas itu justru ngikutin yang bawah. Nah, kalau misalkan yang bawah itu mereka memiliki tanggung jawab yang bagus, kemudian mereka memiliki skill untuk mendefinisikan kebutuhan berdasarkan visi misi perusahaan dan lain sebagainya gitu ya, secara terampil dan lengkap ya nggak masalah. Cuman yang jadi masalah itu kalau yang bawahnya itu terlalu diberikan kebebasan, kemudian jatuhnya malah nanti ketika sistem informasi manajemen itu udah jadi dan udah diterapkan, mereka hanya meringankan orang-orang yang ada di bawah dan ternyata tidak menyelesaikan masalah yang ada di atas gitu loh. Karena memang faktanya semakin manajemen itu levelnya ke atas, itu semakin males ngurusin hal-hal yang perintilan-perintilan gitu loh. Kayak sistem informasi manajemen ini kan dia digunakan untuk manajemen level tengah kan sebenarnya, dan datanya itu otomatis dari level bawah. Nah, jadi yang atas sendiri itu udah nggak mau tahu menau gitu ya. Jadi terserah kamu aja lah, aku padamu, aku ngikut kamu lah, atau ya udahlah karena udah males gitu ya mikirin hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu gitu. Sementara orang-orang teknis ya dia berpikir teknis saja, jarang ada orang teknis yang bisa berpikir sampai ke atas gitu loh. Jadi memang harus klop gitu antara atas, tengah sama bawah. Ini tujuan buat sistem informasi manajemen ini apa? Yang atas itu tahu dan yang bawah itu juga
tahu dan ada kontribusinya gitu. Nah, kebalikannya ya, ada juga yang namanya sistem informasi manajemen ini diterapkan yang mikir itu cuman yang atas doang, jadi yang bawah itu sebenarnya bukan nggak mau mikir, tetapi tidak dilibatkan gitu loh dalam perencanaan sistem informasi manajemen ini gitu ya, sehingga ketika diterapkan jatuhnya yang bawah ini jadi apa ya, kayak kacau sendiri gitu loh, karena mungkin proses bisnisnya terlalu terlalu berubah gitu ya, yang dulu job desk-nya A sekarang job desk-nya jadi B, C, kan dia harus mempelajari gitu loh. Belum lagi bahasa-bahasa, jadi misalkan dulu saya memahami purchase order itu sebagai bahasa A. Ternyata di sistem informasi manajemen itu dia tidak memakai bahasa purchase order, tetapi memakai bahasa yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya malah jadi kacau karena ketidaksepemahaman dari atas sampai bawah gitu. Nah, sistem informasi manajemen itu terlalu mengubah proses kerja secara 360 derajat dan dilakukan dalam waktu seketika gitu. Dan ini dilakukan tanpa perencanaan psikis dan keuangan yang baik. Ya kayak tadi loh, contohnya misalkan saya di dalam sebuah instansi, tadinya pekerjaan saya itu A gitu. Terus karena ada sistem informasi manajemen ini, saya jadi ngerjain B dan C juga gitu. Karena untuk ngerjain yang A, kan udah ada sistem nih, jadi bebannya ringan dong. Tapi terus bebannya ringan kan saya ditambahi untuk mengurus hal yang lain gitu. Jadi dulunya kerjaan saya A, sekarang jadi A, B, C gitu. Nah kemudian kan mau nggak mau saya mempelajari B dan C ini gitu. Mempelajari keterkaitan data, mempelajari pelayanan, kemudian mempelajari administratifnya gimana. Dan itu butuh waktu, tidak bisa dilakukan seketika gitu. Itu ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah execute. Nah, adanya kegagalan di salah satu subsistem dan tidak terselesaikan sehingga mempengaruhi kinerja seluruh sistem. Jadi mungkin ada bagian, satu atau dua bagian yang dia memiliki masalah di sistem informasi manajemennya gitu ya. Terus kemudian itu tidak diselesaikan dan akhirnya masalah jadi numpuk sehingga tidak terselesaikan gitu loh. Nah, karena yang namanya proses pelayanan dan administratif itu selalu melibatkan banyak sekali bagian. Ketika bagian satu itu kerjanya lambat atau dia memiliki masalah, maka masalah itu mau nggak mau akhirnya berdampak ke semua bagian gitu. Nah, adanya kesalahan pada sistem dan jaringan seperti pelanggaran privasi dan fraud. Ini misalkan sistem informasi manajemennya berbasis web, tetapi ternyata manajemen jaringan atau keamanan jaringannya itu tidak diperhatikan atau tidak di-maintenance dengan baik, dan dari sistemnya itu memang ada celah di mana karyawannya itu atau mungkin vendornya malahan ya itu berbuat kesalahan atau kecurangan di sistem itu gitu loh. Nah itu, jadi tiba-tiba sistemnya mati atau tiba-tiba sistemnya crash atau tiba-tiba sistemnya tidak mendeteksi histori salah satu karyawan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian rusaknya data-data lama yang seharusnya baik-baik saja. Nah, sistem informasi manajemen ini kan dia sifatnya kan merecord atau merekam atau mendata data-data setiap hari gitu kan. Nah, setiap hari, nah akhirnya kan datanya numpuk. Nah, kemudian faktor penting dari sistem informasi manajemen ini kan memudahkan pelaporan, ya kan, memudahkan pelaporan dan memudahkan memusatkan data. Nah, ketika data yang lama-lama tadi itu crash atau ternyata rusak dan tidak bisa digunakan, itu merupakan kesalahan yang fatal dari sistem informasi manajemen karena kita mau membuat sistem informasi manajemen ini tujuannya biar sistemnya yang lama atau yang dulu masih pakai kertas atau yang dulu masih pakai buku itu
bisa lebih aman gitu ya, karena kalau buku kan rawan hilang, bisa dibuka siapa aja, rawan rusak juga gitu kan. Kalau sistem informasi manajemen kan dia terbagi sesuai dengan job desk-nya sendiri-sendiri, tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Nah, ketika data itu rusak atau tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipanggil, nah ini biasanya yang jadi masalah di sistem informasi manajemen, karena jadi kayak nggak ada kayak nggak ada gunanya gitu loh pakai sistem informasi manajemen. Kita eh, membuat itu untuk menyimpan data, ternyata datanya rusak, nah kan sama aja zong gitu ya. Nah, kemudian adanya error backup. Nah, jadi ada fitur backup tetapi tidak bisa restore atau restore-nya gagal gitu ya. Terus kemudian ada beberapa skema backup yang tidak dipantau. Jadi misalkan skema backup-nya per sekian menit, kemudian dia di backup, kemudian nanti dia di replace itu kalau backup-nya udah dapat berapa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi ternyata backup-nya itu terjadi error dan ketika sistemnya crash. Nah, kalau misalkan sistemnya itu tidak terlalu membutuhkan maksudnya tidak terlalu menangani transaksi yang banyak sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan dia satu hari aja bisa melayani 1000 transaksi, bisa dibayangin dia rugi berapa juta ya, hanya karena error dan datanya tidak terbackup. Nah, sehingga dia harus mengulang berapa kali transaksi itu untuk mendapatkan 1000 record ya kan. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak adanya pengukuran kinerja yang jelas sehingga pencapaian sistem informasi manajemen itu hanya berdasarkan kira-kira. Nah, jadi apakah sistem informasi manajemen ini membuat kinerja karyawan menjadi lebih cepat? Nah, itu kan harusnya ada pengukurannya tuh. Bisa dikatakan cepat itu berdasarkan apa aja. Nah, kalau misalkan hanya berdasarkan kira-kira, oh iya kira-kira saya lebih cepet nih, biasanya jam segini tuh saya masih berkutat ngurusin ini, terus tapi ini sudah bisa ngurusin ini gitu. Ya nggak bisa kayak gitu ya. Kalau mungkin 1 atau 2 orang sih nggak masalah. Tapi kalau sistem informasi manajemennya ini digunakan banyak orang, jatuhnya jadi nggak objektif gitu loh. Yang diukur jatuhnya bukan sistem informasi manajemennya, tapi manusia yang mengoperasikan sistem informasi manajemennya itu gitu. Kalau misalkan orangnya ditanya satu-satu gitu ya. Nah itu sehingga dia harus mempunyai kinerja yang jelas, pengukuran kinerja yang jelas. Nah, yang selanjutnya adalah resource atau sumber daya. Nah, di sini sistem informasi manajemen yang optimal tetapi tidak ditunjang dengan teknologi yang optimal juga. Alhasil waktunya itu habis cuman buat loading pemanggilan data ataupun pemrosesan data. Jadi SIM-nya itu dari algoritma, dari interface atau antarmuka gitu ya. Kemudian dari segi query dan lain sebagainya itu udah oke semua, tetapi teknologinya tidak mendukung. Nah, ini alhasil waktunya habis cuman buat loading. Nah, sistem informasi manajemen ini menuntut untuk konsisten, tetapi sumber daya manusia yang mengoperasikan itu jarang mengupdate data. Nah, ini juga menjadi permasalahan ya. Jadi yang namanya sistem informasi manajemen kalau dia sudah ditetapkan, data apapun yang seharusnya masuk di sistem informasi manajemen, ya dia harus masuk ke situ gitu. Jangan terus ada salah satu bagian yang karena dia masih nyaman dengan manual, ya udahlah ini dikerjain manual dulu karena menurut saya manual lebih cepat daripada sistem gitu ya. Nah, kemudian dia menumpuk kerjaannya sehingga menyulitkan bagian-bagian yang lain karena dia kan nggak pernah update data tuh, padahal bagian-bagian yang lain mungkin membutuhkan data dari dia. Nah, ini yang susah ya. Jadi yang namanya sistem informasi manajemen itu menuntut konsisten apapun yang terjadi kecuali ketika sistem sedang crash. Nah,
Maka sumber daya manusia pun yang mengoperasikan itu harus sering mengupdate data atau menginput transaksi di dalamnya supaya informasi yang diterima sama bagian yang lain itu bisa jadi cepat gitu. Nggak tersendat hanya karena satu bagian yang mungkin dia tidak pernah update data gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Nah, di sini vendor lepas tangan saat saat pengembangan sistem atau perencanaan sistem gitu ya, atau misalkan kabur atau ada kasus misalkan meninggal. Nah, ini mungkin biasanya dari segi waktu yang yang tadinya dijadwalkan 3 bulan selesai mungkin agak molor dan lain sebagainya seperti itu. Tapi yang lebih fatal lagi misalkan kabur ya. Jadi uh, proses marketingnya itu menggebu-gebu. Nah, bisnisnya bisa gini, dibayar, kemudian lunas, dianya hilang. Nah, nggak taunya ternyata sistem informasi manajemennya itu tidak bisa diimplementasikan di perusahaan karena mungkin beda jauh sama proses bisnis tadi ya, sama aktivitas kerja yang ada di perusahaan itu terlalu beda jauh atau ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Tadinya di marketing bilangnya gini, ternyata itu fiturnya nggak ada semua. Nah, seperti itu. Nah, keuangan perusahaan dan time management vendor itu terlalu dipaksakan. Nah, ini biasanya masalah keuangan ya. Vendor atau orang yang membuatkan sistem informasi manajemen itu kan biasanya mereka mempunyai jadwal pengerjaan ya kan. Dan jadwal pengerjaan itu juga tergantung dari budget yang disediakan oleh perusahaan atau ya kesepakatannya lah gitu. Nah, tapi kan kadang perusahaan itu pengen yang namanya sistem itu cepat dibuat dan bayarnya itu dihemat mungkin gitu, nggak terlalu banyak keluar duit gitu. Nah, itu biasanya yang karena terlalu dipaksakan mungkin dari vendornya menurunkan grade atau bagaimana gitu ya, karena ada keterpaksaan di situ sehingga sistem informasi manajemennya itu jadi nggak maksimal. Kayak kalian lah misalkan bangun sebuah pondasi itu biar pondasinya bagus harus dibiarkan dulu selama seminggu misalkan. Eh, kalian nggak mau seminggu itu kelamaan. Kalau 1 hari bisa selesai, kenapa harus nunggu seminggu? Nah, ternyata 1 minggu benar dieksekusi, ternyata pondasinya tidak terlalu kuat karena masih basah dan dia dibangun di atasnya. Nah, seperti itu loh. Jadi kasarannya seperti itu ya. Segala sesuatu yang dipaksakan, apalagi ini berkaitan dengan keuangan dan time management itu akan berakibat kurang baik terhadap keberlangsungan sistem informasi manajemen. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pesaing itu berubah lebih cepat bahkan sebelum sistem informasi manajemen diterapkan. Nah, jadi sistem informasi manajemen tadinya sudah direncanakan begini gitu ya, sudah bagus gitu. Nah, saat pengembangan ternyata pesaing itu dia menerapkan sebuah gebrakan gitu ya, sehingga kalau dipikir-pikir sistem informasi manajemen yang tadinya kita buat itu sudah ketinggalan gitu, harusnya ada penambahan fitur A, B, C gitu. Nah, kalau misalkan perusahaan tersebut panik atau melahirkan konflik di dalamnya, sistem informasi manajemen yang tadinya dibuat atau ya sedang dikembangkan dalam jadwalnya itu uh, kalau misalkan mereka panik, jatuhnya jadi dirombak kembali, kemudian keuangan jadi nggak jelas, kemudian kesepakatan dengan vendor juga jadi sering berubah-ubah dan lain sebagainya gitu ya. Dan dampaknya untuk perusahaan yang panik tadi mungkin dia tidak akan mendapatkan keduanya karena panik itu gitu ya. Tapi kalau misalkan dia tenang, kemudian dia mengkonsultasikan bagaimana baiknya atau misalkan dia menunggu sistem informasi manajemennya ini biar rilis dulu kemudian kita beradaptasi sambil kita melakukan inovasi produk itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan di sana sedang ada pelayanan A terus kita maunya juga ada pelayanan A, wah itu yang sulit gitu ya. Jadi jatuhnya sistem informasi manajemennya jadi gonjang-ganjing bahkan ketika belum diterapkan.
Nah, kemudian kebijakan pemerintah itu yang mempengaruhi SIM hadir saat SIM itu baru aja direncanakan gitu ya, atau baru aja dikembangkan, atau baru aja dipakai. Nah, jadi misalkan ada kebijakan pemerintah terkait dengan pajak, misalkan besarannya ya, besaran pajak atau macamnya, atau misalkan asuransi dan lain sebagainya itu apa namanya cukup mempengaruhi sistem informasi manajemen ya. Katakanlah gini, misalkan kalian mempunyai sistem informasi manajemen penjualan. Dulunya pembayaran itu kan dilaksanakan secara tunai nih. Terus tiba-tiba pesaing itu pakai kode kris yang dia bisa di-scan pakai OVO, pakai GoPay, pakai Shopee, pakai link aja, pakai Dana, semuanya bisa nge-scan. Nah, mau nggak mau kan sistem informasi manajemennya harus bisa disetting supaya bisa kayak gitu juga. Nah, kayak gitu. Terus kemudian belum lagi kalau misalkan pesaing udah pakai itu, ternyata kebijakan pemerintah itu melarang dulu nih, maksudnya bukan melarang dalam artian selamanya dilarang gitu ya, tetapi misalkan pemerintah sedang mengkaji kelayakan dari uang-uang digital ini gitu, sehingga transaksi manapun belum boleh untuk menggunakan uang digital itu. Nah, bayangin kita buat sistem informasi manajemen belum jadi, kemudian ada peraturan baru, kemudian ada inovasi baru dan pesaing udah pakai, terus kita ngikut-ngikutin sistem informasi manajemennya kita rubah biar bisa kayak gitu juga. Ketika itu udah diterapkan, ada kebijakan yang muncul bahwa transaksi menggunakan itu belum diperbolehkan per tanggal ini. Nah, otomatis kan kalau misalkan perusahaan yang besar kan dia harus melaporkan pajaknya ya. Nah, pelaporan pajaknya kan otomatis si OVO, kode kris itu kode pembayaran apa namanya yang bisa di-scan dengan OVO, GoPay dan lain sebagainya karena masih dikaji nih oleh pemerintah, sehingga itu harus dipending dulu di sistem informasi manajemen. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan perusahaannya panik, ya udah akhirnya sistem informasi manajemennya nggak kepake. Tapi kalau misalkan telaten apa bisa menyikapi perubahan itu dengan baik dan tenang gitu ya, itu uh, tidak begitu mempengaruhi keberlangsungan dari sistem informasi manajemen ini gitu. Nah, oke, untuk materi hari ini sekian. Terima kasih telah menyimak materi saya.